Wong Fei Hung adalah seorang ulama, ahli pengobatan, dan ahli bela diri legendaris yang namanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional China oleh pemerintah China. Namun pemerintah China sering berupaya mengaburkan jati diri Wong Fei Hung sebagai seorang muslim demi menjaga supremasi kekuasaan komunis di China. Wong Fei Hung dilahirkan pada tahun 1847 di Kuantung, Guangdong, dari keluarga muslim yang taat. Nama Fei pada Wong Fei Hung merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab, Faiz. Sementara nama Hung juga merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab, Hussein. Jadi, bila dibahasa Arabkan, namanya ialah Faisal Hussein Wong. Ayahnya, Wong Kai-ying adalah seorang ulama, dan tabib ahli ilmu pengobatan tradisional, serta ahli bela diri tradisional Tiongkok Wushu Kungfu. Ayahnya memiliki sebuah klinik pengobatan bernama Po Chi Lem di kanton ibu kota Guangdong. Wong Kai-ying merupakan seorang ulama yang menguasai ilmu Wushu tingkat tinggi. Ketinggian ilmu bela diri Wong Kai-ying membuatnya dikenal sebagai salah satu dari 10 macan kuantung. Posisi macan kuantung ini di kemudian hari diwariskannya kepada Wong Fei Hung. Kombinasi antara pengetahuan ilmu pengobatan tradisional dan teknik bela diri serta ditunjang oleh keluhuran budi pekerti sebagai muslim membuat keluarga Wong sering turun tangan membantu orang-orang lemah dan tertindas pada masa itu. Karena itulah masyarakat Kuantung sangat menghormati dan mengidolakan keluarga Wong. Pasien klinik keluarga Wong yang meminta bantuan pengobatan umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Walau begitu, keluarga Wong tetap membantu setiap pasien yang datang dengan sungguh-sungguh. Keluarga Wong tidak pernah pandang bulu dalam membantu, tanpa memedulikan suku, ras, agama, semua dibantu tanpa pamrih. Wong Fei Hung mulai mengasah bakat bela dirinya sejak berguru kepada Luk Ah Choi yang juga pernah menjadi guru ayahnya. Luk Ah Choi inilah yang kemudian mengajarinya dasar-dasar jurus Hunggar yang membuat Fei Hung sukses melahirkan jurus tendangan tanpa bayangan yang legendaris. Dasar-dasar jurus Hunggar ditemukan, dikembangkan dan merupakan andalan dari Hung Hei Kun, kakak seperguruan Luk Ah Choi. Setelah berguru kepada Luk Ah Choi, Wong Fei Hung kemudian berguru pada ayahnya sendiri hingga pada awal usia 20-an tahun, ia telah menjadi ahli pengobatan dan bela diri terkemuka. Bahkan ia berhasil mengembangkannya menjadi lebih maju. Kemampuan bela dirinya semakin sulit ditandingi ketika ia berhasil membuat jurus baru yang sangat taktis namun efisien yang dinamakan jurus cakar macan dan jurus 9 pukulan khusus. Selain dengan tangan kosong, Wong Fei Hung juga mahir menggunakan bermacam-macam senjata. Masyarakat Kanton pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ia seorang diri dengan hanya memegang tongkat berhasil menghajar lebih dari 30 orang jagoan pelabuhan berbadan kekar dan kejam di Kanton yang mengeroyoknya karena ia membela rakyat miskin yang akan mereka peras. Dalam kehidupan keluarga, Allah banyak mengujinya dengan berbagai cobaan. Seorang anaknya terbunuh dalam suatu insiden perkelahian dengan mafia Kanton. Wong Fei Hung 3 kali menikah karena istri-istrinya meninggal dalam usia pendek. Setelah istri ketiganya wafat, Wong Fei Hung memutuskan untuk hidup sendiri sampai kemudian ia bertemu dengan Mok Guilan, seorang perempuan muda yang kebetulan juga ahli bela diri. Mok Guilan ini kemudian menjadi pasangan hidupnya hingga akhir hayat. Mok Guilan turut mengajar bela diri pada kelas khusus perempuan di perguruan suaminya. Pada 1924 Wong Fei Hung meninggal dalam usia 77 tahun. Masyarakat Cina, khususnya di Kuantung dan Kanton mengenangnya sebagai pahlawan pembela kaum mustatafin tertindas yang tidak pernah gentar membela kehormatan mereka. Siapapun dan berapapun jumlah orang yang menindas orang miskin, akan dilawannya dengan segenap kekuatan dan keberanian yang dimilikinya. Wong Fei Hung wafat dengan meninggalkan nama harum yang membuatnya dikenal sebagai manusia yang hidup mulia. Selama 1400 tahun Uighur tetap menjadi negeri Muslim, walaupun pernah dikuasai Mongol di abad 13 M, bahkan di era imperialis Eropa yang menjajah Cina, para jago kungfu Uighur, Xinjiang ikut terlibat dalam perlawanan mengusir penjajah Eropa.
salah satunya dalam tragedi The Boxer, di mana banyak jagoan kungfu Uighur menghabisi tentara gabungan Inggris Eropa di kota-kota Cina tahun 1900-an. Ketika Mao Komunis terusir dari kota-kota Cina tahun 1940-an, ia lari ke Xinjiang, menumpang hidup di wilayah Uighur. Kini komunis berbalik, menghabisi semua simbol Islam, dari negeri yang tersisa Islamnya di Cina. Sebab semua sejarah Islam di Cina sudah banyak dihapus, yang membuat kita tidak paham Wong Fei Hung seorang Muslim. Bahwa Kaisar Ming Cina di abad 15 didominasi oleh gubernur dan jenderal Muslim hingga melahirkan Cheng Ho. Saat revolusi Cina oleh Sun Yat-sen tahun 1910 masih ada jenderal Cina yang Muslim. Dan di tahun 1945 ketika Mao Komunis berkuasa, beberapa jenderal Cina yang Muslim menyelamatkan diri ke Taiwan. Hanya 20 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam tiba di Uighur, Xinjiang, perbatasan Cina, 3.000 km jauhnya dari Mekah. Kaisar Tang, Cina, menawarkan perdamaian, ditandai dengan diterimanya utusan, sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas di pusat kerajaan Cina. Uighur bergabung dalam Daulah Islam di masa Utsman bin Affan. Dari Uighur inilah teknologi kertas pindah dari Cina ke negeri Muslim, sehingga dimulailah penyusunan mushaf Quran Utsmani.